Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Salda Media. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan soal pemeliharaan kelistrikan sepeda motor kelas 11 TBSM. Sebelum pembahasan soal ini kita lanjutkan, silahkan untuk like, subscribe, dan klik tanda loncengnya terlebih dahulu supaya kalian semua dapat selalu update tentang video-video pembelajaran kami berikutnya. Baik, langsung saja marilah kita mulai pembahasan soal kali ini. Kita mulai dengan nomor 1. Pada nomor 1 ini disajikan ada alternator, breaker point atau platina, kondensor, ignition switch, ignition coil, dan terakhir busi. Pertanyaannya, komponen tersebut digunakan pada sistem pengapian jenis titik-titik. Nah, untuk menjawab soal nomor 1 ini, kita amati terlebih dahulu soalnya. Nah, di sini ada alternator. Apa itu alternator? Nah, alternator ini adalah komponen pada sistem pengapian yang berfungsi sebagai pembangkit listrik, yang selanjutnya tegangan listrik yang dihasilkan ini digunakan sebagai sumber listrik sistem pengapian yang bermuara pada busi. Kemudian berikutnya ada breaker point atau platina. Nah, breaker point atau platina ini apa sih? Breaker point atau platina ini adalah komponen semacam saklar yang terbuat dari logam platina. Nah, kenapa ini disebut platina? Ya karena terbuat dari logam platina ya. Nah, komponen ini berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari kumparan primer coil menuju massa supaya terjadi induksi di dalam ignition coil sehingga menghasilkan tegangan tinggi untuk menyalakan busi. Nah, kemudian selanjutnya ini ada komponen kondensor. Nah, kondensor ini fungsinya adalah untuk menyimpan arus listrik sementara dan untuk mengurangi percikan bunga api yang terjadi pada breaker point atau platina. Nah, selanjutnya ignition switch ini adalah kunci kontak. Ignition coil ini adalah ignition coil atau komponen yang berfungsi untuk menaikkan tegangan. Yang selanjutnya tegangan yang sudah tinggi, yang sudah dinaikkan tersebut digunakan untuk menyalakan busi. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 ini, komponen tersebut digunakan pada sistem pengapian jenis apa? Nah, jawabannya adalah komponen jenis pengapian konvensional. Nah, ya, karena ini di sini masih menggunakan platina, jadi ini disebut pengapian jenis konvensional. Ini digunakan pada sepeda motor lama ya, sepeda motor jadul. Nah, contohnya ada seperti Honda C70, CB, ada GL100 ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk nomor 1 ini jawabannya adalah C, pengapian konvensional. Ya, untuk soal nomor 2 ada alternator, ada pulser, ada CDI, ignition switch, ignition coil, dan busi. Komponen tersebut digunakan pada sistem pengapian jenis titik-titik. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita lihat di sini ada alternator. Nah, tadi di nomor
Sebelumnya nomor 1 sudah kita bahas, fungsi alternator yaitu untuk pembangkit listrik ya. Kemudian ada pulser, ada CDI. Nah, pulser dan CDI tadi pada nomor sebelumnya, pada nomor 1 ini belum ada ya. Tidak ada pulser dan CDI. Kalau ignition switch, ignition coil, dan busi ada ya tadi di nomor 1 ya, pada pengapian tipe konvensional. Nah, tadi di nomor 1 itu tidak ada pulser dan tidak ada CDI. Berarti ini jelas untuk soal nomor 2 ini pengapian konvensional yang C ini berarti jelas bukan ini jawabannya. Ini kita silang saja. Nah, kemudian di sini ada tulisan CDI. Nah, ada komponen CDI di sini. Berarti jawabannya ini di antara yang A dan yang B yang ada CDI-nya. Berarti ini bukan, dan ini juga bukan. Nah, berarti jawabannya antara A dan B. Nah, kemudian kita cari mana yang lebih benar antara A dan B. Yang A ini AC CDI, yang B DC CDI. Nah, untuk mendapatkan jawabannya kita lihat pada ini, komponen yang pertama ini, pada komponen alternator. Alternator itu apa sih? Alternator itu adalah komponen pada sepeda motor yang berfungsi untuk pembangkit listrik, sumber listrik ini, sumber listrik. Tapi sumber listrik yang dihasilkan oleh alternator ini adalah berupa listrik AC. Nah, listrik yang dihasilkan oleh alternator ini adalah AC. Jadi untuk jawaban soal nomor 2 adalah pengapian tentu saja AC CDI. Nah, jadi untuk nomor 2 ini jawabannya adalah A. Kita lanjutkan soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini ya mirip-mirip saja dengan yang nomor 2 tadi. Cuma di sini ini ya, kita perhatikan pada soal nomor 3 pada soal nomor 3 yang komponen pertama ini ada baterai. Nah, kalau di soal nomor 2 tadi tidak ada baterai ya teman-teman ya. Pakainya apa tadi? Pakainya alternator. Nah, kalau alternator itu kan tadi arusnya AC ya. Nah, arusnya AC, sedangkan baterai ini arusnya apa? Nah, baterai ini arusnya tegangannya berupa tegangan DC, arus DC. Nah, jadi jawabannya untuk nomor 3 ini adalah DC CDI. Nah, mana jawabannya? Jawabannya adalah B. Ya, jadi untuk nomor 3 ini jawabannya adalah B, pengapian DC CDI. Kita lanjut ke nomor 4. Fungsi dari generator pulsa atau pulser adalah titik-titik-titik. Nah, generator pulsa itu apa sih? Nah, generator pulsa atau pulser ini adalah merupakan komponen semacam sensor yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal waktu pengapian ke CDI. Pulser akan mengirimkan sinyal listrik terkait dengan kapan busi harus menyala. Nah, jadi busi ini akan menyala manakala generator pulsa atau pulser ini mengirimkan sinyal ke CDI. Jadi busi ini akan menyala kalau pulser mengirimkan sinyal. Nah, letak pulser ini ada di mana?
pulser ini biasanya terletak di blok mesin sebelah kiri pada sepeda motor transmisi manual ini di sebelah kiri pada bagian magnet pada alternator. Tapi kalau di sepeda motor matic, karena magnetnya ini berada di sebelah kanan, ya maka pulsernya juga berada di sebelah kanan. Nah, jadi untuk jawaban dari soal nomor 4 ini adalah jawabannya C, itu mengirimkan sinyal waktu pengapian ke CDI. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. CDI adalah singkatan dari titik-titik-titik. Apa itu CDI? CDI ini adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai pengganti platina. Ya, kalau motor jadul ini pakai platina, kalau motor yang lebih modern ini menggunakan CDI. CDI ini fungsinya untuk mengatur kapan arus listrik harus dialirkan menuju ke ignition coil yang selanjutnya menuju ke busi. Nah, CDI ini singkatan dari capacitive discharge ignition. Jawabannya adalah C untuk soal nomor 5. Baiklah teman-teman, untuk pembahasan soal kali ini kita cukupkan sampai nomor 5 terlebih dahulu. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tanda loncengnya untuk selalu update pembahasan soal nomor berikutnya. Terima kasih.